Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini malam kita ngerayain peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Majlis Al-Munawwir. Enggak lain dan enggak bukan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad ini agar kita semuanya bisa lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad, kenal lagi dengan Nabi Muhammad, bisa menyambungkan daripada sanubari kita dari apa-apa yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idolanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini makhluk yang Allah taala ciptakan di alam semesta ini limited edition. Enggak ada lagi makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi makhluk yang paling cakep, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling indah, dan makhluk yang senantiasa paling perfect yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai beliau mengatakan apa? Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah sebaik-baik makhluk, sesempurna-sempurnanya makhluk, seindah-indahnya makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, khuluqan wa khalqa, baik dari bentuk rupanya ataupun bentuk akhlaknya. Enggak ada makhluk yang kesempurnaannya dapat menandingi daripada kesempurnaan Nabi Muhammad. Bahkan para malaikat-malaikat yang ada di langit sana kesempurnaannya jauh di bawah kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah yang paling tampan yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf, sampai wanita-wanita yang memandang wajah Nabi Yusuf mereka sampai terpotong-potong jari jemarinya sebab terpesona di dalam memandang ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Wajah Nabi Muhammad ketampanannya jauh lebih tampan dari tampan wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya, kok nggak ada riwayat-riwayat atau kisah yang menerangkan wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad mereka sampai terpotong-potong jari jemarinya sebab terpesona di dalam memandang ketampanan wajah Nabi Muhammad? Jawabannya satu. Profesor Dr. Muhammad ibn Alwi ibn Abbas al-Maliki al-Hafani di dalam kitab Mafahim menerangkan wanita di zaman Nabi Muhammad nggak ada yang sampai memotong jari jemarinya sebab karena mata-mata para wanita di zaman Nabi Muhammad tidak ada yang berani memandang wajah Nabi Muhammad. Kalau mereka berani memandang wajah Nabi Muhammad, bukan hanya jari jemari yang akan mereka potong-potong, akan tetapi mereka para wanita-wanita akan mencabik-cabik jantungnya sebab terpesona di dalam memandang ketampanan wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Ustadz Rizky Tamami udah ngomong sama kita, bodoh banget kalau ada orang Islam umat Nabi Muhammad dia nggak mau ngidolain Nabi Muhammad, dia nggak mau ngefans kepada Nabi Muhammad, dia nggak mau resep kepada Nabi Muhammad, dia nggak mau sayang dan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, dia lebih ngefans kepada orang-orang Barat, ngefans kepada artis-artis Korea, ngefans kepada pemain-pemain bola. Padahal sebaik-baik yang paling layak untuk kita fanskan, untuk kita jadikan idola adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kutub Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, wa man ta'allaqa bihablil mustafa la yakhib. Kalau ada seorang hamba dia udah mulai resep sama Nabi, dia berusaha mengenalkan dirinya kepada Nabi, dia berusaha menyambungkan sanubarinya kepada Nabi, itu hamba dia nggak bakal merugi, itu hamba dia pasti bakal dapat kesenangan dunia sampai akhirat insya. Makanya luar biasa, bangga banget kalau di kampung ini dari mulai anak-anaknya, remajanya, bapak-bapak dan ibu-ibunya sudah terus mau berusaha duduk di majlis-majlis Nabi Muhammad, bareng-bareng baca sholawat sama Nabi Muhammad. Ini majlis untuk merangsang kita biar bisa lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan yang terakhir, biar kita makin nambah barokah, bukti daripada kecintaan kita sama Nabi Muhammad, jangan tinggalin sholawat Pak, Bu. Kalau udah megang sholawat, senang dunia sampai akhirat. Amin, amin. Afdalul a'malu fi hadza zaman al istighfaru ila rabbil akbar wa sallu ala sayyidil mukhtar. Enggak ada amalan yang paling cakep, yang paling baik, yang paling bagus di zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini. Yang pertama, ayo sama-sama paling banyakin baca istighfar. Bangun tidur astagfirullahaladzim, mau aktivitas banyakin istighfar. Kenapa? Al istighfar yunadziful qulub min athari dzunub. Ntar dosa-dosa kita bakal diampunin Bu, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala, sebab kita banyakin baca istighfar. Kan kita dari mulai bangun tidur sampai kepengen tidur lebih banyak dosanya daripada ibadahnya, betul? Tapi sebab kita banyakin istighfar, Allah rontokkan, leburkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Yang pertama, banyakin istighfar. Yang kedua, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah ngamalin sholawat amin Nabi, pasti senang dunia akhirat. Hatinya yang sering gelisah, tangan kanan taruh di atas dada kiri, usap-usap, banyakin baca sholawat amin Nabi, Allah bakal kasih ketenangan buat hati kita yang gundah. Amin, amin, amin. Ibu-ibu juga biasain Bu, kalau seandainya lagi bebenah, nyapu, itu di setiap rumah-rumah kita ada satu setan namanya syaiton dasim. Pernah dengar nama setan dasim? Nah, itu setan bikin huru hara di dalam rumah kita. Laki bini suka berantem, anak nggak betah di dalam rumah, rejeki kadang susah, pas-pasan dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya apa? Direcokin sama si dasim. Makanya kalau bebenah, yang diajarin sama Nabi Muhammad SAW, selain baca ayat kursi, sambil banyakin juga baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalau pengen masuk ke dalam rumah, ucap salam sekali, ada nggak ada orang, terus baca surat Al-Ikhlas 1 kali, sambil baca sholawat 3 kali. Ntar tuh rumah bakal jadi adem. Amin. Ngebersihin ranjang, tahu ranjang? Tempat tidur, tahu tempat tidur? Itu kadang-kadang ranjang tempat tidur yang biasa kita pakai tidur, itu buat anak-anak dasim kalau main loncat-loncatan tuh di atas ranjang kita. Makanya kalau orang yang ngebersihin ranjangnya cuma sekedar ngebersihin doang, nggak pakai ayat kursi, nggak pakai surat Al-Ikhlas, nggak pakai sholawat amin Nabi Muhammad, ntar kadang-kadang tidur kita suka rep-repan, tahu rep-repan? Tidur kayak ada yang nindihin. Itu salah satu penyebabnya, ngebersihin ranjangnya nggak pakai baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shollu alayya fa inna sholata shifaun likulli da. Banyakin sholawat kepada saya. Sholawat obat dari segala macam penyakit. Hajat dunia, hajat akhirat, lewat sholawat bakal lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat apa aja, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kepengen nggak biar suaminya makin cinta sama ibu-ibu? Pengen nggak Bu? Saya kasih sebaik-baik tips pelet buat ibu-ibu biar suaminya tambah cinta. Wah, apaan tuh? Biar duit belanjaan nambah. Kalau bikin minum buat suami, kopi ke teh ke, ngaduknya sambil baca sholawat. Niatin biar suami nambah cinta, duit belanjaan nambah. Waduh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duit belanjaan nambah, duit belanjaan nambah. Wow, insyaallah ntar nambah cinta tuh. Pokoknya pegang sholawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah hidup kita bakal senang dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita lanjut dengan pembacaan Mahalul Qiyam, pengumuman malam Rebo, setiap malam Rebo kajian di Masjid Nurani Keranji bersama Majlis Al-Munawwir. Kemudian malam Kamisnya kajian juga bersama Majlis Al-Munawwir di Pondok Pesantren Darun Nibros. Dan juga untuk jadwal di malam Sabtu besok,
tanggal 1 November 2024 majlis berada di Jalan Kali Abang Tengah, Kelurahan Kali Abang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Jadi majlis malam Sabtu besok ada di Kali Abang, Bekasi Utara. Trek Umbul-Umbul majlis di malam Sabtu besok berada di pertigaan Paku Kali Abang. Kemudian untuk event akbar Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Majlis Al-Munawwir kita adakan pada tanggal 1 Desember hari Ahad malam Senin di lapangan alun-alun Kota Bekasi, yang insya Allah acara tersebut akan dihadiri oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain bin Syihab dan juga para habaib alim ulama yang lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan untuk sama-sama istiqomah hadir di dalam majlis-majlis yang berhubungan dengan majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa inna garba awan wa hadzal habib a'lanati samawati wal ardun wa man fihinna bi tarhib sallallahu أهل الوجود تثيت وعلى سنة الملائكة بتبشيره للعالمين تائز سبحان الله والحمد لله.